Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kita semua. Selamat apa ini kemarin sudah kita laksanakan ujian tengah semester ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya untuk pemrograman client server untuk sesi 1 ya, atau untuk pertemuan ke-10 setelah ujian semester. Oke, jangan lupa untuk pengabsenan di syarat masing-masing, kemudian materi nanti bisa kalian akses di classroom ya, bisa diambil untuk bahan belajar maupun bahan pengembangan kalau memang kurang lengkap untuk materi yang dari saya. Oke, seperti itu. Untuk perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi.
Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Pemrograman client server 1 untuk pertemuan ke-10. Untuk hari ini yang akan kita bahas adalah manajemen database Visual Basic Net ya. Bisa kita mulai saja untuk mempersingkat waktu ya. Jadi tujuan untuk dalam pertemuan ini kita nantinya akan bisa membuat aplikasi ya, database untuk Microsoft Studio dan Microsoft SQL Server. Nah ini sebenarnya mau SQL atau MySQL semuanya sama, bisa ya, bisa dia harus dijadikan sebuah server. Nah untuk softwarenya itu menggunakan Microsoft Visual Studio seperti yang kemarin sudah saya berikan untuk link unduhnya, dan untuk pernah saya praktekkan juga ya, untuk pertemuan awal-awal. Nah nanti uraian materi hari ini adalah mengumpulkan database di dalam Microsoft Basic Net memiliki beberapa perintah dasar yang baku. Ini sebenarnya kalau untuk perkuliahan sudah tatap muka itu kita praktikum ya, sebenarnya di ruang komputer. Nah ini mungkin kalian bisa dibuat nanti ya di dalam database di SQL Server. Nama databasenya adalah penjualan barang untuk pertemuan ini ya. Nama tabelnya nanti master barang, kolom namanya ada kode barang, kemudian nama barang, jenis barang, stok barang, harga barang. Untuk tipe datanya itu menyesuaikan ini ya, sesuaikan dengan yang ini saja. Kalau untuk stok nanti menggunakan integer dan harganya ya. Dan untuk kode barang, nama barang, jenis nanti menggunakan char atau karakter ya. Untuk primary key ada di kode barang. Ini buat seperti ini ya. Ini masih agak simpel juga karena ini untuk client server 1 ya. Kalian buat di Microsoft Visual Studio ya, buat seperti ini pernah saya contohkan juga, silahkan dibuat ya. Ini namanya untuk master barangnya, kemudian di sini ada nama apa namanya, kolom name-nya ya, menggunakan apa kemarin sudah saya jelaskan juga, silahkan dibuat seperti ini. Untuk skenario formnya, form terdapat kode nama barang, kode barang, jenis barang, stok barang, dan harga barang. Nah, data yang sudah diisi dalam form akan tersimpan setelah menekan tombol save nantinya, serta data akan muncul di dalam daftar barang dan akan kosong apabila menekan new dan cancel, dan apabila menekan tombol close maka keluar dari program. Nah kan di sini ada nah ini ya, ada new, kemudian ada save, ada cancel, ada close. Nah pada saat kita new ini nanti dikosongkan untuk ruang ini ya, kosong. Kemudian pada saat save itu nanti juga akan kosong sendiri, dia akan masuk ke database di sini. Kalau untuk close ini akan keluar dari aplikasi yang kalian buat ini. Nah, untuk form seperti ini. Untuk propertinya langsung atur sesuai di sini saja ya. Jadi sudah saya berikan semua, tinggal kalian kopas saja ya. Untuk form satunya itu ada name tag, start positionnya, propertinya ya. Untuk nilai propertinya FR master barang, dan teksnya master barang, dan seterusnya ya. Nah, formnya untuk form awal, untuk form keseluruhan ini ya, form nah ini form ini. Oke, kemudian di sini kan ada group box, teks input buku, kemudian teks barang, teks box 1, teks combo box. Nah di sini kan ada ini group box ini ya. Ini sesuaikan di sini, samakan. Untuk button sendiri adalah ada new, proses, cancel, close ini ya. Jadi di sini nanti untuk buttonnya ini menggunakan button ini. Untuk pembuatan seperti ini saya rasa sudah paham semua ya. Tinggal untuk isinya nanti yang mungkin kalau memang belum ada nanti di sini disertakan ya.
Ini hanya untuk properti saja, untuk mengatur kode. Nah, kemudian kodenya juga sudah saya berikan. Dan ini tinggal kalian bisa kopas ya. Ini untuk mempermudah saja, mempercepat, karena kita perkuliahannya juga online, jadi agak kurang apa namanya, mungkin pemahaman beda ya kalau dengan tatap muka. Oleh karena itu ini saya berikan codingnya langsung ya. Codingnya silahkan dimasukkan ke dalam form tadi ya. Sini kan sudah ada, sesuaikan ya, untuk namanya juga sesuaikan karena di sini sudah tertera kodenya, codingnya. Jadi sesuaikan apa yang saya berikan di sini. Karena apa? Misalkan di sini ada text box 1, kalau diubah namanya nanti di dalam TXT ini mungkin tidak ketemu nantinya. Oleh karena itu sesuaikan yang ada di ini saja ya, ada di modul saya. Oke, di sini sudah ada semua ya, tinggal kalian masukkan saja, nanti untuk program otomatis berjalan sendiri. Oke, seperti itu cukup mudah ya, saya rasa ya. Bisa dibuat nanti, boleh kelompok, boleh bareng-bareng, tidak apa-apa ya. Yang terpenting kalian paham. Dan untuk hasilnya disimpan dulu, pada saat UAS nanti semua dikumpulkan. Setiap pertemuan seperti ini saya berikan sebenarnya seperti halnya praktikum ya. Jadi nanti kalian simpan dulu, dikumpulkan pada saat UAS semuanya. Dari pertemuan untuk hari ini misalkan pertemuan 10 sampai ke pertemuan, berarti ada 16 ya, ada 10 sama 6, berarti 7 pertemuan. Nanti ada 7 tugas mungkin ya, ataupun mungkin 6 saja, itu nanti lihat untuk kondisi nanti kedepannya. Kalau sudah di sini kalian buat, sebenarnya saya berikan tugas juga. Ini buat latihan saja ya. Misalkan kemarin tadinya seperti ini, buatlah kasus belum tampilan yang diharapkan. Oke. Nah, ini sama seperti halnya tadi ya. Sebenarnya silahkan dibuat salah satu saja, tidak apa-apa. Atau kalau mau dibuat semua ya boleh ya, lebih bagus ya. Yang terpenting di setiap pertemuan ini ada latihan yang harus kalian simpan dan nanti akan dikumpulkan seperti itu. Ini hampir sama, cuma untuk pengulangan untuk tugas latihan ini ya. Ini kan sama, hampir sama seperti ini. Nah, ini kode barang, nama barang, cuma ini beda namanya saja. Untuk pengkodingan juga mungkin saya rasa hampir sama ya. Karena apa? Nah, di sini kan supplier nanti akan tersimpan, ada cancel new ya, close ya. Jadi nanti akan diambil di database-nya. Di sini kan terlihat nanti pada saat kalian input, kemudian akan tersimpan di sini. Misalkan save, nanti akan kosong ya, akan kosong, itu tersimpan di sini. Kalau new, dia akan secara kursornya mungkin akan diarahkan ke sini. Kode suppliernya nanti akan disuruh mengisi ya, nama supplier, alamat, dan telepon juga seperti itu. Oke, untuk nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin akan saya praktikan ya, karena di sini saya kebetulan menggunakan laptop yang tidak ada Visual Studio-nya ya, karena saya ini sedang tidak dengan menggunakan komputer yang seperti biasanya. Jadi silakan kalian dibuat dulu ya, dibuat dulu, nanti apakah berhasil atau tidak nanti bisa dikumpulkan pada saat UAS. Tidak terburu-buru, tapi tetap harus dikerjakan, karena nanti pada saat UAS itu menjadi poin utama ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena penilaiannya saya menggunakan yang praktikum tersebut. Nanti silakan ya, dibuat, disimpan. Yang diharapkan mungkin bisa konsultasi ke teman, misalkan ada bingungnya, atau bisa belajar kelompok, itu juga boleh. Karena ini sifatnya praktikum ya, jadi mungkin ada kendala apa seperti itu kan, kalau tidak secara langsung itu mungkin apabila saya diberitahu juga saya akan susah untuk mencari masalahnya ya. Nah, untuk kalian yang mungkin ada waktu untuk belajar kelompok, silahkan ketemu mungkin sama teman kalian ya,
seperti halnya belajar kelompok, nanti oh ternyata salah saya di sini. Nah itu bisa ada improve untuk kalian masing-masing ya, gunanya untuk belajar kelompok seperti itu ya. Jangan sampai malu-malu tapi nanti ternyata belum bisa ataupun salah ya untuk program kalian ini. Jadi seperti itu ya. Nanti silakan kalau ada misalkan yang ditanyakan ya silakan ya ditanyakan. Mungkin untuk fast responnya bisa ke kontak saya mengenai hal itu ya. Ini masih masih sederhana ya untuk programnya, karena ini client server 1. Untuk client server 2 itu sudah membuat suatu paket aplikasi seperti halnya yang sudah saya jelaskan pada awal pertemuan, karena dulu saya kira client server 2 ternyata client server 1. Jadi untuk yang awal-awal itu saya praktikkan itu untuk client server 2 ya. Kira-kira seperti itu nanti gambaran kalian, karena kalian mendapatkan client server 1 pasti akan mendapatkan client server 2 juga. Itu pengembangan untuk client server ini untuk mata kuliah sekarang ini adalah dasarnya. Jadi kita mengetahui dasar-dasarnya, membuat satu form terlebih dahulu, kemudian codingnya juga. Nah untuk client server 2 itu nanti satu aplikasi itu bisa berbanyak form ya. Misalkan untuk aplikasi penjualan di toko ataupun warung, nah itu bisa menggunakan seperti itu. Nah itu kan tentunya tidak hanya satu form ya, ada form penjualan, pembelian, stok barang dan lain sebagainya. Itu tentunya banyak. Nah itu yang akan menjadi project perkuliahan di client server 2 nantinya, seperti itu. Oke, silakan ya nanti langsung dicoba dibuat, karena di sini sudah saya berikan untuk codingnya juga ya, tidak usah khawatir karena tinggal kopas saja. Nah, ini untuk kode programnya seperti ini, nanti bisa kalian masukkan ya. Ada simpan, kemudian ada daftar. Nah di sini semuanya ada. Untuk di sini kan ada close, kemudian ada new ya untuk input data baru. Nah ini untuk close itu di sini. Jadi nanti kalian close-nya ambil untuk yang klik ya. Setelah itu baru kalian tuliskan atau kalian copy seperti ini, langsung di copy paste di Visual Studio nya juga bisa ya. Atau kalau memang mau belajar untuk ternyata untuk kliknya di mana, nah kalian pada saat membuat tombol seperti ini di formnya kan ini ada buttonnya new, kalian klik 2 kali nanti akan keluar. Jadi akan keluar seperti ini. Untuk kosong cuma dia hanya ada di privat new-nya, kalian tinggal klik deklarasinya menggunakan klik, berarti nanti akan keluar seperti ini. Barulah kalian masukkan ini adalah isinya. Nah ini kalau ini memang bawaan dari buttonnya ya. Untuk privat sub sama end sub ini kan ada pembuka ada penutup. Nah seperti itu ya. Kalau memang kalian mau belajar untuk pengkodingannya ya silahkan satu persatu ya biar paham. Kalau ini kan sudah saya kemas satu form ya, satu form semuanya. Jadi nanti kalian mungkin akan bingung kalau tidak satu-satu ya. Kalau memang kalian sudah paham ya silahkan boleh langsung dimasukkan satu halaman di dalam form tersebut ya untuk codingnya. Kalau memang mau lebih paham lagi ya seperti yang saya katakan tadi, klik salah satunya. Di sini misalnya kode barang, klik 2 kali di sini. Nah ini nanti akan diarahkan ke pengkodingan. Setelah itu barulah kalian tempelkan untuk kode yang ada di modul saya ini. Seperti itu ya kira-kira. Nanti silahkan dicoba, langsung dicoba. Nanti kalau memang sudah jadi ya silahkan di save dulu, nanti dikumpulkan pada saat UAS saja.
Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini untuk mata kuliah pemrograman client server yang sebenarnya adalah praktikum ya. Silakan, semoga nanti bisa dikondisikan ya, bisa membuat untuk program sederhana ini ya. Ini hanya satu form, saya rasa tidak perlu banyak waktu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat beraktivitas, selamat belajar. Terima kasih.